Penjelasan tentang materi akuntansi saya Vina Veronica 1863115 akuntansi lokal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Veronica dari Prodi Perbankan Syariah dari Akuntansi Lokal 1. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang akuntansi. Yang pertama tentang persamaan akuntansi lembaga syariah dan akuntansi umum atau konvensional. Persamaan akuntansi syariah dalam bidang akuntansi syariah merupakan kemajuan yang luar biasa. Apabila selama ini pada akuntansi secara umum mempunyai persamaan yang sudah baku, maka dengan adanya akuntansi bank syariah, persamaan akuntansi tersebut harus mengalami perubahan yang mendasar, yang mana persamaan tersebut belum dapat diperoleh pada literatur akuntansi umum. Sebagaimana dijelaskan bahwa bank syariah mempunyai karakteristik tersendiri, di mana hal ini juga membawa implikasi dalam akuntansi bank syariah itu sendiri. Apabila dalam akuntansi umum terdapat persamaan akuntansi pada unsur neraca sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Karakteristiknya, akuntansi bank syariah mempunyai persamaan akuntansi yang berbeda dengan persamaan akuntansi umum atau akuntansi bank konvensional. Persamaan pada unsur neraca bank syariah sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban plus dana syirka temporer plus modal. Unsur dalam laporan laba rugi akuntansi umum diperoleh persamaan akuntansi atas laporan laba atau rugi sebagai berikut. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban. Ada unsur laporan laba rugi yang membedakan dengan laporan laba rugi secara umum adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirka temporer, yang mana unsur ini tidak dapat dikategorikan sebagai unsur beban bagi bank atau mudorib dan disajikan setelah pendapatan umum utama operasional sebelum pendapatan operasi lainnya, sehingga persamaan akuntansinya adalah laba atau rugi sama dengan pendapatan umum dikurang hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirka temporer plus pendapatan operasional dikurangi jumlah beban. Persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Yang kedua, prinsip penahunan dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga, prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Yang keempat, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Perbedaan akuntansi lembaga keuangan syariah dan akuntansi umum yaitu akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya. Untuk membedakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam akuntansi syariah dan akuntansi konvensional sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dari segi pengertian. Yang kedua, perbedaan dari segi tujuan. Dan yang ketiga, perbedaan dari segi karakteristik. Dari penjelasan dapat disimpulkan perbandingan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah, pertama, keadaan entitas didasarkan pada bagi hasil. Yang kedua, kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak antara kelompok yang terlibat dalam bagi hasil. Yang ketiga, setiap tahun dikenai zakat kecuali untuk pertanian yang dihitung setiap panen. Yang keempat, berhubungan erat dengan ketakwaan. Yang kelima, menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu. Yang keenam, berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas. Yang kelima, pemilihan teknik akuntansi dengan memperhatikan dampak baik buruknya pada masyarakat. Sedangkan akuntansi konvensional, yang pertama, keadaan entitas dipisahkan antara bisnis dan pemilik. Yang kedua, kelangsungan bisnis secara terus-menerus, yaitu didasarkan pada realisasi aset. Yang ketiga, bertujuan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, realitas pengurang digunakan dengan dasar pembuatan keputusan.
Kesimpulan dari materi yang pertama yaitu, berdasarkan pemaparan materi ini, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi konvensional. Namun, tetap ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari pengertian, konsep, prinsip, dan modal. Kaidah akuntansi dalam syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariat Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan maupun penjelasan. Konsep akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep akuntansi konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar akuntansi konvensional. Materi yang kedua yaitu standar dan pedoman menjalankan akuntansi lembaga keuangan syariah dan PSAK yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pengertian yang pertama tentang standar akuntansi keuangan syariah. Standar akuntansi merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi laporan keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi dan laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara PSAK, SAK, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM. Yang kedua, sejarah pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan tahun 1602 sampai 1799 saat zaman kolonial. Telah dilakukan pencatatan sederhana pada tahun 1800 sampai 1942 saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Yang ketiga, jenis-jenis standar dan pedoman akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Hingga saat ini terdapat 5 jenis standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Kelima standar akuntansi tersebut diterbitkan Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAKIAI. Seluruh standar akuntansi yang dibuat oleh DSAKIAI telah diterapkan oleh entitas di Indonesia, baik yang berstatus swasta ataupun lembaga negara. Yang keempat, PSAK yang mengatur akuntansi lembaga keuangan syariah. PSAK adalah pernyataan standar akuntansi laporan keuangan atau PSAK adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Di dalam PSAK terdapat kumpulan dasar atau prinsip dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi tujuan umum atau biasa disebut General Purpose Financial Statement. Fungsi dari penetapan dasar dalam menyajikan laporan keuangan ini adalah agar proses perbandingannya dengan laporan keuangan sebelumnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Standar yang ada di PSAK dan masih berlaku ini wajib diikuti oleh para akuntan dalam membuat berbagai hal ataupun laporan yang berhubungan dengan bidang keilmuan akuntansi. Jadi, bisa dibilang bahwa PSAK ini adalah pedoman yang harus diikuti oleh para pekerja di bidang akuntansi Indonesia. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kedua ini yaitu standar akuntansi keuangan atau PSAK sendiri merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Seiring berjalannya ekonomi negara, butuh pula yang namanya standar akuntansi keuangan syariah untuk menghadapi beberapa masalah yang ada. SAK Syariah ini dibentuk oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia. DSAK dibentuk di Jakarta pada Kongres ke-8 IAI pada tahun 1998. Di Indonesia terdapat 4 pilar SAK yang berlaku, di antaranya PSAK sampai IFRS,
Pernyataan standar akuntansi keuangan internasional Financial Report Standard, PSAK Syariah, dan yang terakhir SAP. Terdapat beberapa standar akuntansi syariah PSAK 101 sampai 108, yaitu penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabaha, akuntansi salam, akuntansi mudarobah, akuntansi istisna, akuntansi musyarakah, akuntansi ijaroh, dan akuntansi transaksi syariah. Baiklah, itu saja 2 materi tentang akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima